بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gini, Ustaz, Anda mau bertanya nih, Ustaz. Tafadhal. Ini ada fenomena, Ustaz, terkait safar. Ada sebagian kita beranggapan bahwasannya dari Andil menuju Sanga-Sanga atau ke Samboja itu dikatakan safar. Menurut Ustaz itu gimana, Ustaz? Itu biar benar-benar dikatakan safar itu bagaimana? Tayyib. Barakallahu fikum. Kalau kita berbicara tentang jarak safar, itu terdapat khilaf mu'tabar, ya, khilaf yang diakui oleh para ulama terkait dengan jarak ini. Apalagi kalau kita berbicara tentang pendapat pribadi-pribadi kita itu kadang menganggap bahwa jarak safar itu disesuaikan dengan keadaan mereka. Ya. Pada asalnya apa yang ditetapkan di dalam syariat terkait dengan jarak safar, kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rujukannya di sana. Rujukannya ada pada yang termaktub di dalam Al-Quran dan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan jarak itu sendiri, tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan jarak tertentu, batasan tertentu, jarak tersebut dikatakan sebagai jarak safar. Karena kita berbicara tentang konsekuensi daripada safar tersebut, yakni sholat qasar, atau bolehnya seseorang tidak berpuasa, ya kan? Nah, seperti kasus tadi antum tanya, ada ikhwan pergi ke Sanga-Sanga, ya, sampai Sanga-Sanga dia qasar sholatnya. Nah, itu. Ya enggak? Betul. Atau pergi dia Samboja. Kontrol kah? Rumah sakit. Nah, bagaimana kita mendudukkan persoalan ini sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam syariat dan dijelaskan oleh para ulama? Kita tarik mundur dulu dengan apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwa jumhur ulama menyebutkan jarak safar itu kurang lebih 16 farsakh. 48 mil, kurang lebih 80 sampai 83 km. 80 km. Jumhur ini menyebutkan, jumhur itu artinya mayoritas ulama ya. Dari banyak pendapat-pendapat madhab, imam-imam madhab. Dan kesimpulan ini bukan diambil dari bilangan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Tetapi dari penjelasan-penjelasan Nabi Alaihi Salatu Wasallam tentang hukum-hukum safar, ya. Maka kemudian mereka menyebutkan dan menetapkan bahwa jarak inilah yang bisa dikatakan sebagai jarak safar, ya. Ini kurang lebih 83 km. Ini mayoritas ulama pegang ini. Hanya saja, ya, ini yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, diikuti oleh murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan itulah yang dipegang oleh ulama-ulama kita pada saat ini, bahwa pendapat yang terkuat karena tidak adanya jarak yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dikembalikan kepada kepada kebiasaan masyarakat. Kenapa tidak ada batasan, tidak diambil batasan tertentu oleh beliau? Dikarenakan ada hadis yang lain menyebutkan, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala. Beliau katakan, dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila keluar bepergian sejauh 3 mil. 3 mil nih, kan jauh tuh dibandingkan pendapat ulama jumhur 48 mil. 3 mil saja itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat 2 rakaat saja. Ya, ini sholat qasar, menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam sedang dalam kondisi safar. Karena qasar itu tidak mungkin dilakukan kecuali bagi musafir saja. Ya kan? Hukum asalnya sholat musafir itu 2 rakaat. Makruh yang disebutkan oleh sebagian ulama
makruh dia 4 rakaat. Kecuali dia bermakmum pada imam yang mukim. Nah, karena Nabi SAW di dalam hadis tersebut menetapkan bahwa Nabi SAW sholat qasar dengan jarak 3 mil tadi, maka oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan tertentu. Karena toh Nabi SAW mengqasar sholatnya kurang dari 48 mil. Di dalam hadis yang lain disebutkan, Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan bahwa beliau membersamai Nabi SAW sholat zuhur di Madinah. Ya. Kemudian sholat asarnya beliau sholat di Dzulhulaifah. Itu kurang lebih jaraknya 3 mil seperti itu. Ya. Dan sholat asar tersebut dilakukan oleh Nabi SAW sebanyak 2 rakaat saja. Dzulhulaifah ini biasa orang mengambil miqat. Nah, kalau antum di Dzulhulaifah, antum masih bisa melihat Madinah itu. Antum masih bisa lihat itu. Menara-menara Masjid Nabawi. Itu menunjukkan jaraknya dekat. Jaraknya dekat. Boleh safar. Nah, jadi Rasulullah sudah qasar tuh di situ. Ya, sudah qasar di situ. Nah, akhirnya maka dengan keadaan yang seperti inilah kemudian oleh para ulama tadi menyebutkan bahwa sesungguhnya hukum safar dikatakan bahwa dia sudah masuk dalam ukuran safar itu dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Nah, berarti gini, Sat. Apa sih batasan atau ketentuan sesuatu itu bisa dikatakan urf atau kebiasaan masyarakat? Nah ini harus diperhatikan nih. Nah, itu. Supaya tidak sama-sama saling mengklaim, anak ngikuti urf. Ya, akhirnya nih sesuai dengan nafsunya. Ya kan? Antum urf, anak juga urf nih. Ya, betul, Sat. Ya kan? Akhirnya kita dudukan nih. Urf yang sesuai dengan syariat. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam Qawaidul Fiqhiyah beliau katakan al urf ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i syarif lam yuhad. Beliau katakan bahwa urf itu diamalkan apabila syariat tidak menyebutkan batasan tertentu. Maksudnya apa? Apabila tidak ada batasan yang disebutkan oleh syariat, maka kita kembalikan kepada urf. Apa yang dimaksud dengan urf? Yang dimaksud dengan urf adalah kebiasaan umum. Kebiasaan masyarakat umum. Bukan kebiasaan masyarakat secara perorangan. Para ulama menyebutkan al-ibratu lil ghalibi syai' dunan nadir. Maksudnya apa? Bahwa yang menjadi pelajaran, yang menjadi kesimpulan adalah apa yang menjadi sesuatu yang sering terjadi, ya, sesuatu yang sering terjadi dan dipahami oleh kebanyakan, bukan sesuatu yang jarang-jarang terjadi. Maksudnya apa? Bahwa yang dikatakan urf itu adalah apabila semua orang memahami yang demikian, atau mayoritas orang memahami bahwa ini merupakan safar, bukan hanya pendapat atau klaim pribadi perorangan. Karena harus dibedakan tuh antara urf dengan adat. Urf itu kebiasaan umum. Adat itu kebiasaan pribadi. Nah, jadi kalau misalkan berbeda pendapat, anak itu anggap ini safar nih. Anak enggak, itu belum safar. Itu kita berbicara tentang adat. Ada. Sementara kalau kita berbicara tentang hukum yang tidak dibatasi oleh syariat, dikembalikan terlebih dahulu kepada urf. Laisa bil adah, bukan kepada adat, ya, dikembalikan kepada urf karena urf yang dianggap oleh syariat. Nah, kalau kita kembalikan kepada kasus tadi, apakah dari Muara Jawa ke Samboja itu dikatakan perjalanan? Yang safar kan, perjalanan. Antum tanya masyarakat, antum tahu safar? Tidak semua orang tahu safar, ya kan? Kembalikan kepada apa bahasa masyarakat. Perjalanan atau bepergian. Ya.
Apakah dari Muarajau ke Samboja dikatakan antum mau bepergian? Ya. Atau bisa dikatakan antum mau keluar kota? Kan safar. Dan demikian juga misalkan dari sini ke Sanga-Sanga. Antum mau bepergian. Kan beda itu dengan saya mau jalan-jalan nih. Mau jalan-jalan aja, jalan-jalan sore. Itu beda dengan bepergian. Karena bepergian itu lebih kepada sesuatu yang harus kita persiapkan. Ada bekal yang kita siapkan, ya. Ada fisik yang harus kita siapkan karena ada masyakoh istilahnya. Ada kesulitan yang kita hadapi di dalam perjalanan tersebut. Ada keletihan, kita butuh makanan di dalam perjalanan itu. Kalau misalkan antum dari satu tempat ke tempat lain, taruhlah dari handil 1 ke handil 4, habis itu balik lagi ke rumah. Butuh bekal nggak? Enggak. Ya kan? Enggak. Butuh kesiapan fisik nggak? Kita nggak enak-enak badan, cuma jalan sebentar bisa aja. Ya kan? Cari obat di handil 4. Tidak masalah. Ya. Sehingga dalam hal ini yang dikatakan sebagai safar itu adalah jarak tertentu yang dimana ada kesulitan di dalam perjalanannya. Karena masyakko inilah yang dititik beratkan oleh sebagian ulama, demikian pula apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa kenapa kemudian orang itu boleh mengqasar salatnya, kenapa orang itu boleh tidak berpuasa, karena ada masyakko, kesulitan di dalam safarnya. Maka syarat yang dikatakan safar itu juga salah satunya ada kesulitan. Kesulitannya baik itu dia butuh makan di perjalanan, ya, dia butuh fisik yang bugar untuk perjalanannya. Maka karena di situ ada kesulitan, maka disitulah ada kemudahan di dalam syariat. Apa itu kemudahannya? Dia boleh qashar, dia boleh tidak berpuasa. Seperti itu. Jadi memang kalau kita berbicara tentang urf, tetap harus dikembalikan kepada apa yang disebutkan oleh syariat. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa tidak memandang apakah itu ada kesulitan atau tidak ada kesulitan, selama yang dipahami oleh masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain itu bukan safar, maka tetap dikatakan itu bukan safar. Sebagai sebagian tempat, misalkan ada orang Jakarta bilang, saya dari Jakarta ke Bogor, ke Depok, itu bukan safar, karena masih sekitaran. Beda kalau dia sudah dari Jakarta ke Bandung, itu sudah jauh, maka bisa dikatakan safar. Walaupun jaraknya mungkin sudah puluhan kilometer kan. Nah, jadi memang sebagian menganggap bahwa mutlak harus dikembalikan kepada apa yang dipahami oleh masyarakat. Tapi boleh juga seseorang itu mengembalikan kepada dari sisi masyakkoh yang didapati. Karena masyakkoh inilah salah satu alasan seseorang boleh mengambil keringanan di dalam syariat. Kalau antum melihat anak kalau ke Sanga-Sanga ini banyak kesulitan, ya, perjalanannya lumayan berat dan meletihkan. Dilihat dari sisi jarak, itu mungkin sudah bisa dikatakan lebih daripada 3 mil. Maka seseorang boleh mengambil hukum tersebut. Karena melihat bahwa di sana ada masyaqqah, ada kesulitan. Sehingga menjadi alasan dia mendapatkan keringanan syariat tersebut. Nah, jadi seperti itulah. Ya. Kondisi urf ini memang kita harus juga menggunakan kacamata syariat. Ya. Menggunakan kacamata syariat sehingga ketika kita mengambil sebuah hukum, mengambil sebuah pendapat, antum punya landasan kuat. Taruhlah misalkan, Indra, antum kok ke Samboja qashar. Antum terus dibantah sama yang lain. Itu loh masih dekat. Antum harus punya hujah. Apa hujahnya? Ada masyaqqah dalam perjalanan. Anak-anak merasa kesulitan di situ. Iya, seperti itu. Karena itu salah satu alasan seseorang bisa mengambil keringanan di dalam syariat. Kalau sekarang antara Madinah dengan Dzul Hulaifah itu dekat sekali, mungkin dekat banget, ya. Perasaan kami keluar, kalau kita jamaah itu keluar dari kota Madinah, sebentar aja dia sudah sampai di Masjid Dzul Hulaifah mengambil miqat. Kalau secara administrasi daerah mungkin dia masih satu daerah antara Madinah dengan Dzul Hulaifah itu. Nah, tetapi Nabi SAW di masa itu sudah mengqashar.
Saya barakallahu fikum, mungkin seperti itulah Nah, Ustaz. kita mendudukkan terkait dengan bagaimana sih mengambil syariat, menetapkan syariat berdasarkan urf. Urf itu sendiri juga harus kita tetapkan berdasarkan apa yang diajarkan oleh syariat juga. Jadi ada alasan-alasan syariat kita mengambil urf tersebut. Nah, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab.